Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini Xiaoyan yang awalnya terjebak oleh 4 pedang besar tidak lagi memiliki aura putus asa seperti sebelumnya. Sebaliknya aura itu digantikan oleh aura kejam yang mirip dengan binatang iblis. Keengganannya untuk berpisah dengan orang yang dicintainya dan teman-temannya telah tersulut sepenuhnya oleh kata-kata Guyao. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan dengan cepat mengeksekusi Skyfire 3 perubahan misterius, auranya langsung melonjak pesat. Dari yang awalnya di tingkat bandi elit bintang 5, kini telah menembus ke level bintang 9. Meskipun ini hanya peningkatan kekuatan sementara, Xiaoyan tetap merasakan fanatisme. Namun Xiaoyan yang hampir gila tidak puas dengan ini. Bagaimanapun kesenjangan besar antara bandi dan Dodi bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani hanya dengan menggunakan teknik rahasia. Setelah berusaha memeras kekuatan api surgawi lagi dan lagi, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan suara gemuruh serak yang bergema. Pada saat ini garis keturunan Dodi di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dengan tambahan kekuatan garis keturunannya dan Skyfire 3 perubahan misterius, auranya akhirnya meningkat sekali lagi. Sayangnya itu tidak cukup melewati penghalang antara Bandi dan Dodi. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Bahkan dengan dukungan kekuatan garis keturunannya, aura Xiaoyan masih hanya memiliki bandi elit bintang 9 tingkat lanjut. Xiaoyan sepertinya tidak mau menyerah. Dia sudah menggunakan semua metodenya, tapi kekuatannya masih belum bisa mencapai level yang dia inginkan. Hal ini membuatnya semakin marah. Pada saat yang sama pedang raksasa itu akan menghantam kepala Xiaoyan. Sudah terlambat baginya untuk melakukan gerakan lain. Bocah, berhentilah mencoba membingungkan hal-hal di sini. Kamu hanya mengandalkan teknik rahasia. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Ucap Jianming. Ekspresinya tanpa sadar berubah ketika melihat aura di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menjadi bergejolak. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh dan tidak terlalu khawatir dengan perubahan kekuatan Xiaoyan. Dari sudut pandang Jianming, tidak peduli bagaimana Xiaoyan melompat-lompat, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Jianming tidak percaya bahwa dengan kekuatan kecil Xiaoyan mampu bertahan di bawah teknik Dao miliknya. Pada saat ini ujung pedang emas itu jatuh. Auranya yang tajam membelah api surgawi putih tebal di permukaan tubuh Xiaoyan. Mati! Teriak Jianming. Wajahnya sangat garang. Aura pedang emas menjadi semakin menakutkan di bawah kendalinya. Pada saat ini tangan besar Xiaoyan tiba-tiba melambai. Kedua lengannya bergetar dan terbuka ke kedua sisi. Api surgawi muncul di kedua lengannya. Saat kedua lengannya tertutup, itu seperti sepasang sayap api yang sangat besar. Kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Kamu sebenarnya berani menerima segel pedang dari kaisar ini. Kamu sungguh mencari kematian. Sudut mulut Jianming tanpa sadar terangkat menjadi senyuman mengejek. Ketika melihat Xiaoyan yang sebenarnya menggunakan tubuhnya sebagai pertahanan dan tidak berniat mundur, segel pedangnya ini telah membunuh sejumlah elit Dodi yang tidak diketahui jumlahnya. Xiaoyan di depannya yang hanya seorang bandi, mustahil untuk memblokir segel pedangnya, bahkan jika dia menambahkan berbagai teknik Dao di tubuhnya. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk menghadapi pertempuran apapun secara langsung. Meskipun api surgawinya tidak lemah, ia tidak bisa menghindari terpotong di bawah ketajaman pedang raksasa itu. Pada saat nyala api surgawi menghilang, cahaya keemasan yang menutupi pedang emas tidak berubah. Sebaliknya aura tajamnya menjadi lebih sombong. Di dalam ruang 4 dinding ini, Xiaoyan juga menahan gelombang energi besar dan kuat yang menghantam. Xiaoyan dengan berat mengangkat kepalanya. Api surgawi keluar dari sepasang mata emasnya yang berkedip-kedip. Dengan setiap nafas yang diambil Xiaoyan, akan ada gelombang api yang keluar dari mulut dan hidungnya. Wajahnya terlihat garang. Dia yang dalam bentuk tubuh badan kaca kingkong raksasa, tiba-tiba mengangkat kedua telapak tangannya ke dada. Pada saat yang sama energi liar dan ganas yang diaglomerasi dari api surgawi berkumpul di telapak tangannya. Mengikuti perlawanan Xiaoyan, semua orang di area tersebut dapat merasakan tanah bergetar hebat. Kaisar kuno, segel! Ketika Xiaoyan melontarkan 3 kata ini, aura yang seperti naga tersembunyi di lautan langsung menyebar dari telapak tangannya. Cahaya keemasan menyilaukan terkondensasi menjadi segel emas di telapak tangan kanannya. Itu menutupi seluruh telapak tangan kanan Xiaoyan. Detik berikutnya saat pedang besar itu hendak mendarat di kepala Xiaoyan,
telapak tangan kanannya tiba-tiba menyerang. Segel emas itu meninggalkan telapak tangan dan mengembang dengan cepat. Segera setelah itu segel emas yang membawa aura kuat langsung bertabrakan dengan pedang besar. Boom! Saat segel emas dan pedang besar bertemu, gelombang doki yang menakutkan segera melonjak keluar dari titik tabrakan, bergema di dalam ruang sempit ini. Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar hebat, menghamburkan gelombang doki yang menyerangnya. Namun tindakan Xiaoyan saat ini ditakdirkan bukan solusi jangka panjang. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia pasti tidak akan menyaingi serangan Dodi. Alasan dia mampu memblokir pedang ini, itu karena Jianming belum benar-benar menggunakan kekuatan segel pedangnya. Pada saat ini hanya kekuatan aura pedang yang terkandung di dalamnya telah menyebabkan Xiaoyan mengalami masa-masa sulit. Sesaat kemudian, garis retakan tiba-tiba muncul di segel emas besar itu. Ujung pedang yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan menusuk ke dalamnya. Sebuah kekuatan yang sangat besar dan menakutkan mengalir ke bawah. Xiaoyan yang tergantung di udara segera tenggelam secara signifikan. Xiaoyan, dengan sedikit kekuatanmu ini, bahkan jika surga memberimu lebih banyak teknik rahasia, sama saja masih menjadi hal yang tidak berguna, ucap Jianming. Wajahnya sekali lagi menunjukkan ejekan yang menghina. Baiklah, aku sudah cukup bermain. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari segel pedang kaisar ini, ucap Jianming. Setelah dengusan dingin keluar, Jianming melambaikan kedua jarinya. Segera aura pedang besar itu tiba-tiba meletus. Kekuatan yang menakutkan langsung ditekan. Tubuh Xiaoyan yang baru saja stabil sekali lagi jatuh tak terkendali. Pedang besar itu juga mengikuti dan menebasnya dengan keras. Bang! Disertai dengan ledakan keras, segel emas besar di depan Xiaoyan langsung hancur oleh pedang besar itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada di bawahnya langsung memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya jatuh tak terkendali, dan pedang besar itu mengikuti dari belakang. Ujung pedangnya diarahkan ke dada Xiaoyan. Di dalam formasi, Luo Jin dan Zhang Yi berteriak kaget. Xiaoyan! Teman kecil Xiaoyan! Teriak keduanya. Tangan Luo Jin yang berlumuran darah bergetar hebat saat terkepal erat. Ekspresinya mengerikan. Dia tidak menyangka beberapa orang di depannya akan begitu berani. Pada saat berikutnya ketika Luo Jin melihat ujung pedang besar akan menembus dada Xiaoyan, satu-satunya pikiran di benaknya adalah hari ini dia harus membantai 4 sekte. Ketika pukulan terakhir Xiaoyan menghancurkan gagang pedang besar yang dia pegang erat di tangannya, tubuhnya terjatuh ke belakang tanpa daya. Ledakan lain terdengar dan cahaya keemasan tersebar. Badan kaca King Kong yang didukung keras olehnya juga tersebar pada saat ini. Tubuhnya dengan keras jatuh dari udara dan mendarat di dasar lubang besar yang dalam di bawah. Jika bukan karena api surgawi yang melindungi tubuhnya, kemungkinan besar kejatuhan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Bagaimana orang ini melakukannya? Dia sebenarnya mampu menghancurkan senjata yang diaglomerasi oleh Dodi. Apakah dia benar-benar hanya seorang bandi? Kita semua tahu bahwa Pekaisar Pedang Jianming merupakan salah satu pemimpin dari 4 sekte besar di wilayah barat. Kekuatannya telah mencapai level Dodi bintang 8. Bahkan di seluruh wilayah barat, jumlah orang yang bisa bersaing dengannya dapat dihitung dengan jari. Sekarang Xiaoyan sebenarnya mampu menghancurkan senjata yang telah diaglomerasi oleh Kaisar Pedang. Terlepas dari apakah Kaisar Pedang telah menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak, nama Xiaoyan kemungkinan akan menyebar ke seluruh wilayah barat setelah hari ini. Pada saat ini suara-suara terkejut dari penonton segera terdengar. Sungguh disayangkan. Terlepas dari seberapa kuat Xiaoyan, para pemimpin dari 4 sekte besar secara pribadi telah melangkah maju hari ini. Bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup baginya untuk lolos dari tangan mereka. Sepertinya menjadi terkenal hanyalah sebuah ilusi. Berbagai diskusi berulang kali dilontarkan dari kerumunan di luar medan pertempuran. Kota hijau Zamrud yang awalnya menjadi sunyi karena pertempuran besar, sekali lagi menjadi berisik karena keruntuhan Xiaoyan. Namun dibandingkan dengan percakapan pribadi orang-orang di luar medan pertempuran, wajah Jianming tampak suram saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi begitu gagah berani. Xiaoyan telah mempertaruhkan nyawanya untuk memecahkan segel pedang keenamnya. Namun karena hal inilah tindakan Xiaoyan telah membangkitkan niat membunuh dari 4 pemimpin sekte.
Xiaoyan telah berulang kali menciptakan keajaiban yang sama sekali mustahil di mata mereka. Mereka tidak lagi berminat untuk menyelidiki alasan di balik hal ini. Pada saat ini 4 elit Dodi hanya memiliki satu pemikiran di dalam hati mereka, yaitu itu untuk menghilangkan Xiaoyan dan menghilangkan sebuah masalah di masa depan. Jianming, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mungkinkah kamu masih ingin menahan diri? Jangan bodoh untuk melakukan penundaan yang tidak semestinya. Kamu harus segera bertindak dan membunuh Xiaoyan untuk menghilangkan semua masalah di masa depan, teriak Chen Zhen. Tangan Chen Zhen di balik lengan bajunya tiba-tiba mengepal erat. Formasi 9 penjara petir surgawi di belakangnya segera menembakkan puluhan ribu sinar cahaya yang pekat. Banyak petir berwarna darah kental membumbung ke langit. Seluruh formasi besar secara bertahap berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Ini adalah bentuk sebenarnya dari formasi penjara petir 9 surga. Chen Zhen, kamu benar-benar berani. Kami adalah pavilion awan tersembunyi. Begitu terjadi sesuatu pada pemimpin pavilion kami, tak satu pun dari 4 sekte besarmu yang akan mampu bertahan, teriak Zhang Yi. Sebagai penatua pavilion awan tersembunyi, misi terbesar Zhang Yi adalah memastikan keselamatan Luo Jin. Demi menyelesaikan misinya tersebut, ia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Hehehe, penatua Zhang Yi, jangan bodoh. Bukankah pemimpin pavilion mengatakan bahwa selama Xiaoyan mati, dia akan menghancurkan 4 sekte besar kita? Karena bagaimanapun kita akan mati, mengapa tidak menyeret seseorang ke bawah bersama kami? Selain itu, menggunakan nyawa bandit sebagai ganti 4 Dodi di kami adalah hal yang sangat bermanfaat bagimu, ucap Chen Zhen. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Chen Zhen, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Ucap Luo Jin. Dia mengangkat kepalanya dengan wajah pucat. Chen Zhen menyipitkan matanya. Dia menjentikan jari telunjuknya dan cahaya keemasan langsung melesat ke dahi Luo Jin. Tubuh yang terakhir menjadi kaku dan segera menjadi lemah. Melihat pemandangan ini, wajah Zhang Yi langsung dipenuhi keterkejutan. Pemimpin pavilion! Zhang Yi buru-buru membungkukkan tubuhnya ke depan untuk mendukung Luo Jin. Ketika dia mengetahui bahwa Luo Jin hanya pingsan, barulah dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah membantu Luo Jin mengkonsumsi pil obat tingkat kaisar, dia menatap Chen Zhen dengan tatapan tajam. Namun yang terakhir sudah mengalihkan pandangannya saat ini. Hehehe, Chen Zhen, sepertinya bocah itu menebak dengan benar. Kamu benar-benar tidak berani membunuhnya, ucap Wu Jitian juga mengamati situasi di arena. Meskipun kamu memiliki keberanian 10 kali lipat, apakah kamu berani membunuhnya? Chen Zhen dengan dingin mendengus sebagai jawaban. Demi kehidupannya, dia tidak berani membunuh Luo Jin dengan mudah. Lagi pula identitas orang tersebut terlalu istimewa. Sebelum dia memiliki keyakinan mutlak, dia tidak hanya tidak bisa membunuh Luo Jin. Bahkan jika Luo Jin akan mati, tetapi dia juga harus menyelamatkannya. Selama Luo Jin ada di tangannya, bahkan jika orang-orang di belakang pavilion awan tersembunyi benar-benar datang mencarinya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melawan. Kalau tidak, dia akan kehilangan segalanya. Saat ini Luo Jin bisa dikatakan telah menjadi jimat pelindung mereka. Selama mereka menggunakannya untuk mengancam orang-orang dari pavilion awan tersembunyi, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu memaksa mereka untuk bersumpah hukuman kilat dan mengembalikan Luo Jin kepada mereka. Aku telah mengawasi sisi ini sepanjang waktu. Saat kau menjatuhkannya, aku hampir bergerak. Jika aku tidak menyadarinya tepat waktu, aku khawatir bocah nakal itu akan sangat percaya diri, ucap Chen Zhen. Melihat Chen Zhen mengakuinya, Wu Jitian tersenyum mengangguk begitu menyadari rencana Chen Zhen yang bijaksana. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membunuh Xiaoyan dan mendapatkan langkah pemusnah langit, tapi dia juga bisa menghindari perburuan oleh pavilion awan tersembunyi. Itu berarti membunuh bisa dikatakan telah membunuh 3 burung dengan 1 batu. Di sisi lain, Ye Luotian melihat pemandangan itu dengan senyuman di wajahnya. Dia mengelus janggutnya dengan 1 tangan dan sepasang mata cerah berputar-putar. Cahaya gelap yang sangat tidak jelas melintas di pupil matanya. Adapun Jianming, sejak Jianming mendengar kata-kata Chen Zhen, dia tidak bisa tidak mengingat saat dia dihancurkan oleh ahli misterius di balik awan tersembunyi.
Itu adalah rasa sakit yang akan menghantuinya seumur hidupnya. Bahkan jika dia menghabiskan sisa hidupnya, dia tidak akan bisa menghapusnya. Itu juga alasan mengapa dia tidak berani dengan gegabah membunuh Xiaoyan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak. Namun pada saat ini melihat Luo Jin telah ditundukkan oleh Chen Zhen sebagai salah satu dari 4 sekte besar, dia secara alami memahami niat Chen Zhen. Sekarang dia tidak akan merasa was-was saat menyerang. Hahaha, Xiaoyan, harus dikatakan bahwa kamu adalah orang pertama yang dilihat Jiandi ini sejak aku menjadi Dodi. Namun karena hal inilah pula, semakin menantang surga kemampuanmu. Semakin Jiandi ini ingin membunuhmu, ini adalah takdirmu dan juga kehendak surga. Karena itu kamu harus mati dengan patuh. Wajah Jianming terlihat jijik saat dia melihat Xiaoyan yang terbaring di lubang besar. Sebuah pemikiran melintas di hatinya dan ratusan pedang tajam segera menggumpal di udara. Mengikuti perintah Jianming, ratusan pedang segera ditembakkan ke arah Xiaoyan yang terbaring di lubang besar di bawah. Hari ini bahkan jika surga datang, Xiaoyan harus mati di depannya. Ratusan pedang tajam membawa suara tajam dari hembusan angin saat mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya di ruang kosong. Itu seperti tetesan air hujan yang memenuhi langit. Dalam sekejap, mereka sudah sampai dalam jarak 100 kaki dari Xiaoyan. Pada saat berikutnya, pedang panjang tiba di kepala Xiaoyan. Namun saat ini suara tua yang membosankan namun menggemparkan, yang tampak sangat sombong tiba-tiba bergema di seluruh area. Nyah! Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.